Aku masih membahas tentang gereja di Laodikia ini ya teman-teman. Aku benar-benar kagum tentang gereja di Laodikia ya, terutama tentang Yohanes ya teman-teman. Yohanes ini bukan Yohanes Pembaptis ya teman-teman, ini Yohanes Rasul ya teman-teman. Yohanes Rasul ini benar-benar setia sama Tuhan ya teman-teman. Nah, dimanapun Yesus berada, gurunya berada, dia selalu ada teman-teman. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia ada. Ketika Yesus diserahkan untuk disalib, dia juga ikut sampai ke imam. Ya. Nah, ketika Yesus mati pun disalib, dia masih melihat. Dia ada di kaki Yesus bersama Maria ya teman-teman, ibu Yesus ya teman-teman. Nah, bahkan Yesus pun menitipkan ibunya Maria kepada Yohanes ya teman-teman. Dari sini aku melihat satu karakter ya, karakteristik Yohanes ini benar-benar karakteristik yang unggul ya teman-teman. Ya, benar-benar luar biasa teman-teman. Dia begitu setia ya teman-teman. Bahkan yang mempersiapkan perjamuan terakhir kematian Yesus sebelum Yesus mati ya teman-teman, itu adalah Yohanes ya. Yohanes sama Yakobus itu kakak beradik teman-teman. Tapi Tuhan memilih Yohanes teman-teman. Yohanes ini adiknya ya. Ibunya itu bernama Salome ya teman-teman. Bapaknya Zebedeus. Ya, tapi Yohanes ini punya karakter terbaik ya teman-teman. Sehingga dimanapun gurunya berada, dia ada. Dimanapun dia dibutuhkan oleh gurunya, dia ada. Dia benar-benar memiliki satu karakter yang setia. Dia juga karakter yang bisa dipercaya ya teman-teman. Sampai ibunya Maria pun dititipkan oleh Yohanes ya teman-teman. Ketika Maria melihat Yesus tersalib ya, Maria sedih teman-teman. Tapi Yesus mengatakan kepada Yohanes, titip ibunya ya. Sehingga seorang yang menitipkan orang tuanya ya teman-teman, itu pasti orang itu bisa dipercaya ya. Kalau kita nggak bisa dipercaya, kita nggak mungkin titip sesuatu yang berharga bagi hidup kita ya teman-teman. Itu benar-benar luar biasa Yohanes ini teman-teman. Aku bersyukur pada Tuhan ya teman-teman. Tuhan kasih aku kesempatan merawat orang tuaku teman-teman. Mamaku aku rawat sampai mamaku pulang ya. Mamaku sakit jantung teman-teman, nggak bisa jalan. 2 tahun tidak bisa jalan, aku merawat. Tuhan kasih kesempatan kepada aku untuk membalas budi orang tuaku. Itu aku bersyukur teman-teman. Aku merawat mamaku sampai mamaku pulang. Aku juga merawat ayahku sampai ayahku pulang teman-teman. Aku yang mencuci kotoran ayahku sampai ayahku pulang. Aku senang teman-teman, aku bersyukur teman-teman. Tuhan kasih aku kesempatan saat aku di bumi, aku bisa membalas orang-orang yang dulu memelihara aku teman-teman. Ayahku, ibuku ya, bahkan kakakku, aku punya kesempatan membalas budi kakakku ya. Kemarin kakakku meninggal ya teman-teman, aku memakamkan kakakku dengan terhormat teman-teman. Benar, bahkan aku mencarikan makam papahku, mamahku, makam yang terbaik. Aku yang beresin semuanya teman-teman. Dari Solo, papahku itu dimakamkan di Solo. Ini aku cerita sedikit ya teman-teman. Akhirnya aku pindahkan di Purwokerto karena mamahku ada di Purwokerto. Aku kasih makam terbaik. Aku kasih tempat yang terbaik teman-teman. Itu aku bersyukur sama Tuhan. Selama aku di bumi ya teman-teman, aku diberi kesempatan sama Tuhan untuk membalas budi orang tuaku teman-teman. Itu benar-benar teman-teman. Jadi aku benar-benar juga kagum kepada Yohanes ini ya. Yohanes ini selama di bumi diberi kesempatan untuk membalas budi gurunya, yaitu Yesus teman-teman. Ini juga luar biasa. Sampai akhir hayatnya teman-teman, Yohanes ini rasul yang terakhir ya. Ketika Wahyu ini ditulis, Yohanes itu benar-benar terbuang di Pulau Patmos ya teman-teman. Sebelum dibuang, dia pun sudah digoreng dengan minyak teman-teman oleh Roma teman-teman. Aku bayangkan ya teman-teman, badan Yohanes ini pasti melepuh semua teman-teman.
Betul, tapi meskipun dia menderita, mungkin tangannya juga melepuh ya teman-teman. Dia masih bisa menulis kitab Wahyu. Ini benar-benar luar biasa. Dia memiliki satu karakteristik ya teman-teman yang sangat unggul. Kalau orang-orang yang biasa nggak bisa mengalami ini teman-teman. Nah, Yohanes ini benar-benar seorang penulis ya. Dia menulis kitab Injil ya teman-teman. Kitab Injil Yohanes ini beda dari Injil Matius, Markus, Lukas, beda. Yohanes ini menulis kitab Injilnya lengkap ya teman-teman. Dan dia juga menulis surat 1, 2 Yohanes sampai 3 Yohanes ya teman-teman. Terakhir dia juga menulis kitab Wahyu. Ini benar-benar orang luar biasa teman-teman. Seorang penulis itu harus memiliki wawasan yang luas ya teman-teman. Apalagi menulis satu biografi tentang kehidupan Tuhan, itu di luar kendali manusia teman-teman. Benar-benar hikmat dari Tuhan teman-teman. Kalau kita nggak berhikmat, kita nggak bisa teman-teman menulis hal-hal seperti ini ya teman-teman. Hal-hal rohani itu memang harus mendapatkan hikmat, harus berdoa teman-teman. Aku seorang penulis ya teman-teman. Kalau aku menulis buku-buku duniawi ya teman-teman, itu bagiku nggak butuh ilham teman-teman. Ya itu biasa ya, menulis misalnya buku-buku yang kocak ya teman-teman, buku-buku yang lucu, yang aneh-aneh gitu, komik atau apa, itu nggak butuh ilham ya teman-teman. Tapi kalau menulis buku rohani itu benar-benar dibutuhkan hikmat, dibutuhkan wawasan ya teman-teman, dibutuhkan pengalaman hidup. Ini yang penting teman-teman. Sekolah kehidupan ini penting sekali ya teman-teman. Sekolah kehidupan itu enggak teori, kita benar-benar ngalami. Sehingga buku kita teman-teman ya, YouTube kita seperti sekarang kan udah enggak buku ya, YouTube kita itu ketika orang mendengar YouTube kita, ketika orang membaca buku kita ya, hayat yang di dalam kita itu keluar, apapun pengalaman kita itu keluar, sehingga orang itu bisa merasakan gitu teman-teman ya. Itu benar-benar luar biasa. Itu dibutuhkan satu hikmat, marifat yang Tuhan berikan teman-teman. Kalau menulis buku duniawi itu kelihatannya nggak butuh pengalaman hidup ya teman-teman. Tapi kalau kita menulis satu buku teman-teman yang mengalami kehidupan itu, teman-teman, itu benar-benar dibutuhkan wawasan, dibutuhkan hikmat, dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan survei ya teman-teman. Itu benar-benar luar biasa. Jadi aku benar-benar mengagumi Yohanes ini teman-teman. Yohanes ini benar-benar memiliki satu karakteristik yang unggul. Itulah teman-teman. Makanya aku juga kagum kepada jemaat Laodikia ini ya teman-teman. Jemaat Laodikia ini benar-benar jemaat yang teruji. Mungkin kalau jemaat lain nggak teruji ya teman-teman, tapi jemaat Laodikia ini benar-benar dihajar, ditegur, dididik sama Tuhan ya teman-teman, supaya kembali kepada kehendak Tuhan. Itulah teman-teman, dia juga harus membeli emas ya teman-teman. Dia harus membeli minyak untuk melumas matanya ya teman-teman. Terus harus memakai baju putih. Ini benar-benar satu pendidikan yang luar biasa. Ini dibutuhkan kesetiaan teman-teman, dibutuhkan kepercayaan ya teman-teman. Kalau kita nggak bisa dipercaya ya teman-teman, ya kita nggak bisa mendapatkan karunia ini ya teman-teman. Talenta itu satu percayaan teman-teman. Sama kalau kita nggak percaya teman kita, nggak mungkin kita ini sama dia ya teman-teman. Gitulah teman-teman. Jadi Tuhan juga sama teman-teman. Kalau Tuhan nggak mempercayakan kita talenta, berarti kita ini ada yang salah ya teman-teman. Kalau Tuhan mempercayakan satu talenta yang besar, itu berarti tanggung jawab kita juga besar teman-teman. Itulah teman-teman. Jadi aku benar-benar mengagumi Yohanes ini. Aku mengagumi jemaat di Laodikia ini, luar biasa kesetiaannya, kebaikannya, ya kepercayaannya terhadap Tuhan itu benar-benar teruji.
teman-teman. Nah, benar teman-teman ya. Memang kita ini nggak sempurna ya teman-teman. Aku juga nggak sempurna. Tapi kita belajar seperti Yohanes ini ya teman-teman. Sampai akhir zaman ya teman-teman. Yohanes ini tetap setia ya. Yohanes ini tetap sampai akhir hayatnya ya teman-teman. Sampai selesai pelayanannya Yohanes tetap setia. Dibuang itu memang gak enak teman-teman, apalagi dibuang di Pulau Patmos itu ya teman-teman. Itu sudah di luar Israel ya teman-teman. Pulau Patmos ini adalah wilayah Yunani teman-teman. Aku kemarin baca satu buku ya teman-teman. Wilayah Yunani masuknya, bukan wilayah Yahudi lagi teman-teman. Jadi memang dia sudah dibuang ke negara lain itu teman-teman. Itu benar-benar luar biasa teman-teman. Benar-benar penyesuaian ya teman-teman. Itu dulu ya teman-teman. Nah, inilah karakteristik terunggul ini ya teman-teman. Ini benar-benar didapatkan oleh Yohanes ini. Ya, aku juga bersyukur sama Tuhan, aku punya kesempatan untuk membalas orang tuaku teman-teman ya. Saat orang tuaku masih hidup, mamaku masih hidup, ayahku masih hidup, aku punya kesempatan membalas mereka. Sehingga kita di dunia ini ya teman-teman tidak punya hutang budi sama orang-orang yang pernah memelihara kita, mengasihi kita, melahirkan kita ya teman-teman. Itu benar, itu betul satu-satunya karakter terbaik teman-teman. Seperti Yohanes ini, sampai Tuhan mempercayakan ibunya kepada dia. Ini benar-benar luar biasa ya teman-teman. Bagaimanapun Maria itu pernah melahirkan Yesus teman-teman. Jadi sampai Maria ini dipercayakan kepada Yohanes untuk dirawat oleh Yohanes ya, untuk dijaga oleh Yohanes. Itu satu-satu luar biasa teman-teman. Benar teman-teman ya. Itulah karakteristik terunggul ya teman-teman. Nah, sebelum aku nutup ya teman-teman, ya kalau kita hidup enak, dikasihi, semua ada, kita bersyukur, itu udah biasa teman-teman. Tapi saat kalau kita hidup menderita, susah, ya kita masih mengucap syukur. Itu karakteristik terunggul. Itu luar biasa teman-teman. Kalau kita mengasihi orang mengasihi kita itu biasa. Tapi kalau kita mengasihi musuh kita itu juga luar biasa. Yohanes itu luar biasa teman-teman ya. Aku mengagumi Yohanes. Gitu dulu ya teman-teman. Besok aku lanjutkan lagi ya kisahku ya di jemaat Laodikia ya teman-teman. Oke, gitu dulu. Thank you. God bless you.